Hey guys, video ini saya akan sharing kamu apa aja yang perlu kamu ketahui sebelum kamu memulai jualan di toko Lazada. Tapi sebelum mulai videonya, saya mau minta bantu kamu untuk like video ini dan subscribe ke channel saya ya. Oke, jadi pertama yang perlu kamu ketahui itu adalah kebijakan penjualan Lazada. Jadi kalau kamu mau menjual di platform marketplace nih, entah Shopee, Tokopedia, ataupun Lazada ini, kalian perlu tahu dulu kira-kira untuk payment fee atau biaya admin per marketplace, mereka charge-nya berapa persen ya. Kalau untuk biaya payment fee di Lazada itu sebesar 1,8%. Dan tenang aja, kok di Lazada dia tidak ada dipotong biaya komisi ataupun biaya penalti dan biaya ongkir lainnya. Ada tanpa terkecuali. Misalnya sekarang kalian udah mulai menjualan di Lazada nih, kalian sengaja sendiri itu melakukan fitur promosi macam diskon voucher dan lainnya, ataupun mengikuti kampanye ataupun program yang di Lazada. Dan juga kalian perlu tahu nih, kan payment fee-nya 1,8%. Jadi tuh saya sarankan misalnya kalian menjual produk seharga 100.000, misalnya di toko offline nih, kalian mau menjual di Lazada. Bagusnya kalau untuk kalian tuh bisa menaikin harga barangnya tuh sebesar 100.800 perak. Jadi tuh nanti biaya 100.800-nya tuh bisa di cover gitu ya. Jadi kalian tetap mendapatkan jadi nanti kalian bisa mendapatkan sebanyak 100.000 juga ke dalam saldo kalian. Dan kalian perlu tahu juga kalau untuk di Lazada setiap pembayaran ataupun pencairan dana itu di hari Rabu ya. Jadi itu dana kalian akan diakumulasi dulu setiap 1 minggu dan pada hari Rabu baru akan dicairkan ke rekening bank kalian. Kedua yaitu kalian perlu perhatikan di bagian perjanjian kebijakan Lazada. Jadi itu kalau di Lazada kalian menjual, kalian harus perhatikan beberapa hal. Pertama, kalian jangan menjual produk terlarang. Maksudnya produk terlarang apa aja? Misalnya nih, kalian sekarang mau menjual produk palsu atau produk KW, itu tidak boleh ya. Sama juga produk terlarang ada mengkaitkan materi dewasa. Lalu juga sama barang bekas pakai. Dan juga kalian perlu perhatikan di bagian proses pesanan. Jadi kalian misalnya udah mulai jualan nih, kalian perlu perhatikan. Misalnya kalian telah mengignore pesanan, kalian udah proses pesanan, terima pesanan dari pembeli nih, tapi kalian tidak pergi memproses atau mempacking dan mengirim ke kurir, itu bisa kena penalti juga. Dan kedua, misalnya sekarang customer dia mengajukan komplain atau pengembalian barang nih, kalian tidak tanggapin, itu bisa kena poin penalti. Dan yang ketiga, yaitu adalah posting produk yang tidak sesuai. Mungkin sekarang kalian jual barangnya tuh kalkulator nih misalnya, tapi kalian di fotonya tuh malah jualnya barang olahraga raket. Itu kategori dan tidak sesuai sama fotonya tidak sesuai. Itu bisa kena take down juga. Dan kamu harus perhatikan di bagian ketiga ini, itu kalau kamu terus-menerus mengulangi kesalahan dan kena penalti, itu akan kemungkinan toko kamu akan diblokir oleh Lazada dan dinonaktifkan ya. Itu harus hati-hati banget. Dan terakhir, kalian mau tanya nih, kira-kira bagaimana cara untuk menghubungi Lazada? Ini saya kasih kamu lihat. Jadi dari Lazada sendiri kalian bisa hubungi dengan beberapa cara. Pertama, kalau kalian udah ada akunnya, kalian bisa masuk ke bagian akun seller dan kalian bisa lihat di bagian pengaturan akun, di pusat bantuan sana. Di sana nanti akan dikasih untuk bagian formulir master form. Kalian bisa di dalam isi kira-kira perincian permasalahan kalian apa. Lalu kalau kalian mau coba untuk chatting dengan live agent, dengan orang asli langsung Lazadanya, kalian bisa juga langsung ke bagian agent live chat ini di Lazada. Nah, misalnya kalian belum punya akun seller nih, kalian ada pertanyaan mungkin masalah apa, kalian bisa langsung ke website lazada.co.id dan kalian bisa lihat tuh di bagian bawah nanti akan disediain untuk fitur chat sekarang dengan orang-orang Lazadanya, ataupun kalian bisa kirim email ke Lazada. Nah, jadi kamu udah jelas nih, kira-kira apa aja yang perlu kamu persiapkan sebelum mulai buka toko ya. Semoga video ini bermanfaat. Bila kamu suka, saya mau minta bantu kamu untuk share dan di komen ya. Terima kasih.